Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara. Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita bersyukur bahwa penyertaan dan kasih Tuhan boleh tetap kita rasakan hingga sampai pada saat ini dalam segenap keadaan kita. Dalam kesempatan reinkarnasi renungan iman, pengharapan, dan kasih, saya mau mengajak Bapak Ibu saudara-saudara untuk merenungkan firman Tuhan malam hari ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa dan memuji Tuhan. Mari kita nyanyikan Kidung Jemaat 415, Gembala Baik Bersuling Nan Merdu. Gembala baik bersuling nan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerlang bening. Kita berdoa. Puji syukur kepadamu ya Bapa di surga. Tuhan tetap memelihara hidup kami, menjaga dan melindungi kami. Sekalipun situasi hingga sampai pada saat ini benar-benar membuat kami begitu sangat khawatir, membuat kami begitu, pergerakan kami begitu sangat terbatas. Tetapi puji Tuhan, kami merasakan dan menikmati bahwa Tuhan selalu bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, dan Engkau anugerahkan kesempatan lagi bagi kami untuk mendengarkan, merenungkan firman-Mu pada malam hari ini. Tuhan layakkan ampuni kami, dan berfirmanlah di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita baca firman Tuhan dari Mazmur 23. Secara khusus mari kita baca ayatnya yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita bersyukur Tuhan masih menyapa kita dengan firman-Nya. Ada ungkapan, hidup ini tidak seperti jalan tol. Kita tahu Bapak Ibu saudara-saudara, jalan tol, biasa orang bilang jalan tol itu tanpa hambatan. Nah, jikalau jalan tol tanpa hambatan, maka sebenarnya hidup kita berbanding terbalik dengan hal tersebut. Tidak dapat dipungkiri, hidup kita tak luput dari berbagai macam hambatan, berbagai macam persoalan dan tantangan. Jalan tol biasanya lurus, tak berkelok-kelok. Nah, hidup kita terkadang kita harus melewati jalan yang terjal, berkelok-kelok, melewati lembah yang menyesakkan dada. Demikian juga yang dialami oleh pemazmur, yakni Daud di sini Bapak Ibu saudara-saudara. Hidupnya pun tak seperti jalan tol. Ia pun sering menghadapi banyak kesulitan-kesulitan, banyak menghadapi berbagai macam tantangan dan kepahitan hidup. Sebagai manusia biasa, ia pun merasa khawatir, merasa takut, ragu dan bimbang. Bahkan
terkadang ia harus mengalami ketakutan yang luar biasa. Gambaran pergumulan itu digambarkan Daud dalam teks bacaan kita malam hari ini, tentang kepahitan, tentang kegalauan, tentang kesulitan, tentang keadaan hidupnya yang berada dalam keputusasaan dan bahkan berada di dalam ketidakberdayaan. Dalam teks bacaan kita itu digambarkan dengan istilah lembah kekelaman. Bapak Ibu saudara-saudara, Daud kita tahu ia adalah seorang gembala yang sering diperhadapkan dengan bahaya yang tidak main-main. Pengalamannya sebagai seorang gembala terucapkan dalam teks bacaan kita pada malam hari ini. Ketika ia membawa gembalaannya, domba-dombanya, ternak-ternaknya ke sebuah tempat yang cukup air dan rumput untuk makanan dan minuman bagi domba-dombanya, ia harus melewati jalan yang cukup sulit dan begitu sangat berbahaya, yang kemudian kita kenal dengan nama jalan itu adalah Lembah Kelam. Perjalanan itu dari Yerusalem ke Yeriko harus melalui jalan itu, menuju tempat yang dituju. Tak ada jalan lain yang dekat selain jalan tersebut, Bapak Ibu saudara-saudara. Melewati Wadi Kelt menuju mata air Ain. Bapak Ibu saudara-saudara, pengalaman sebagai seorang gembala Daud sampaikan dalam bacaan kita, ketika ia melewati lembah kekelaman itu, ia sering diperhadapkan dengan bahaya yang tidak main-main. Bahkan nyawanya bisa saja terancam. Keselamatan ternaknya bisa juga terancam oleh karena serangan-serangan predator, binatang buas. Tak terkecuali juga tempat itu biasa dijadikan sebagai tempat yang baik bagi para perampok untuk merampok dan membegal siapa saja yang lewat di sini. Nah, begitu sangat berbahayanya sehingga tempat itu dinamakan Lembah Kekelaman. Dan demikian juga dengan perjalanan seorang pemazmur, yakni Daud sendiri, tak luput dari berbagai macam persoalan hidup. Hidupnya tak seperti jalan tol. Ia seringkali berada di dalam lembah kekelaman. Dan sebagai manusia biasa, ia juga pun mengalami ketakutan. Sama seperti kita, Bapak Ibu saudara-saudara. Lalu bagaimana dalam menghadapi sikap dan cara seorang Daud menghadapi kekelaman dan berbagai macam bentuk kehidupan yang bisa membuat ia berada di dalam keadaan yang sangat menakutkan. Ekspresi imannya memperlihatkan bahwa begitu sangat luar biasanya ia menyatakan kepada kita, Bapak Ibu saudara-saudara, aku tidak takut bahaya. Lalu apakah arti dari ungkapan ini bahwa pemazmur atau Daud sendiri tidak takut bahaya? Apakah karena dia hebat, syarat dengan pengalaman? Apakah dia punya kekuatan yang begitu luar biasa yang dapat diandalkan untuk menghalau berbagai macam hal-hal yang bisa mengancam keselamatan hidupnya? Ternyata bukan, Bapak Ibu saudara-saudara. Ia merasakan bahwa ia mampu menjalani semua itu karena penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan diungkapkan, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Gadamu dan tongkatmu,
tongkat itu untuk dipakai oleh para gembala untuk menolong ternak yang terperosok supaya tidak terjatuh. Sementara gada sendiri, Bapak Ibu Saudara-saudara, tongkat yang berukuran pendek untuk melindungi domba dan ternak gembalaan dari serangan-serangan binatang buas. Demikian seorang pemazmur menggambarkan bagaimana campur tangan Tuhan, kehadiran Tuhan dalam kemelut dan pergumulan yang dihadapi. Meyakinkan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, menguatkan kita sekalian dalam berbagai macam gumul dan juang kita, terutama dalam keadaan saat ini yang juga tidak menentu. Dalam kekhawatiran, ketakutan akan pandemik coronavirus dan ketakutan-ketakutan yang lain. Apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu Saudara-saudara? Firman Tuhan datang malam hari ini kepada kita. Sebagai manusia, untuk kita khawatir, kita pun juga merasa takut. Tetapi kekhawatiran dan ketakutan kita juga tidak dapat menolong kita keluar dari persoalan kita, dari pergumulan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, menarik. Pemazmur mengatakan, aku tidak takut. Kata tidak takut, jangan kita artikan, Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa lan basa toraya kumama tampo belan satuan kali. Tetapi dalam hal ini kita tidak takut karena kita percaya Tuhan mampu menolong kita. Dan kita percaya Dia bersama-sama kita saat ini. Sehingga apapun yang terjadi, sesulit apapun hidup kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, seberat apapun hidup kita ini, firman Tuhan malam hari ini datang mengingatkan pada kita, aku tidak takut. Why? Karena Tuhan adalah gembala kita yang baik. Bapak Ibu Saudara-saudara, sebagai seorang gembala, ini juga menjadi perenungan bagi kami. Nombo menakwa ke mataku dolo mokan. Kira-kira apa yang terjadi? Jelas domba-domba juga akan takut. Jadi gembala yang baik paling tidak mau menjadi gembala yang baik, Bapak Ibu Saudara-saudara, adalah gembala yang selalu hadir bersama-sama dalam berbagai macam pergumulan kita, yang selalu mau mendoakan, yang selalu mau bersama-sama dengan kita menghadapi kenyataan yang tidak menentu ini. Beden tutoma ada kumua tak siap pelayanan kisule kampung bangmo. Enggak benar, Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita bersama-sama berjuang dalam iman kita menghadapi kenyataan ini. Secara manusiawi kita takut, kita khawatir, kita bergumul. Tetapi dengan adanya firman Tuhan malam hari ini, kita nggak perlu lagi takut. Karena Dia akan menolong kita, menyertai kita dalam lembah kekelaman ini, dalam pergumulan ini, dan perjalanan kita akan tiba pada padang yang berumput hijau, air yang tenang, menandakan sukacita. Serahkan semuanya kepada Tuhan, kepada Sang Gembala kita yang baik, Gembala kita yang agung, dan bahkan Gembala yang sudah menyerahkan nyawanya
dan gembala yang sudah bangkit mengalahkan maut untuk keselamatan kita. Terpujilah Tuhan, Roh Kudus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Firman-Mu datang menegur kami, menguatkan kami, memotivasi, meyakinkan kami sekalian menjalani hidup kami. Agar kami tetap dikuatkan, Tuhan bersama-sama dengan kami, menyertai segenap jemaat-Mu, setiap keluarga, setiap anggota keluarga anak-anak kami, dalam kehidupan mereka setiap waktu. Bahkan persekutuan kami bersama, pelayanan kami. Kami serahkan juga pergumulan-pergumulan kami terhadap kenyataan yang sedang terjadi, kekhawatiran terhadap pandemi COVID-19. Tuhan sertai bangsa dan negara kami, kota kami, semua tetangga-tetangga kami, pemerintah bangsa dan negara kami, gereja-Mu juga. Mampukan selalu memberitakan Injil dalam keadaan seperti ini. Segenap hamba-hamba-Mu Tuhan, perlengkapi dengan cara-Mu untuk semakin diteguhkan jadi gembala yang baik, di bawah kehendak-Mu sebagai gembala yang sesungguhnya. Dan malam hari ini kami memohon, jauhkanlah daripada kami segenap persoalan-persoalan itu. Kami berdoa juga buat yang bergumul karena kenyataan pahit hidup, karena duka cita, kuatkan dalam iman pengharapan kepada Tuhan. Tak terkecuali juga berdoa buat segenap yang sakit lemah tubuh, sembuhkan mereka. Kami serahkan hidup kami malam hari ini. Tuhan sertai kami. Sambut sempurnakan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudara dan selamat malam.